Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lewat renungan harian Gereja Toraja edisi 19 Mei 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Harapan. Mengawali hari kita pagi ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan di pagi ini karena Engkau telah memberkati kami dalam peristirahatan kami semalam hingga di pagi ini. Engkau tetap memberikan kami nafas kehidupan, bahkan kesempatan untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena saat ini kami telah sedia untuk mendengar-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah taat. Saudara-saudara, sudahkah kita taat pada aturan-aturan perintah ataupun larangan akan suatu hal yang tentunya demi kebaikan kita, seperti situasi saat ini di tengah pandemi virus COVID-19 mengharuskan pemerintah kita mengeluarkan aturan-aturan ataupun himbauan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita perlu mendukung upaya pemerintah dengan mentaati setiap aturan yang dikeluarkan pemerintah demi kebaikan kita. Dalam pembacaan kita, Musa salah satu tokoh Alkitab yang tetap setia dan taat pada perintah Tuhan, sekalipun pada akhirnya Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa ini adalah kali terakhir mereka akan bersama-sama, karena Tuhan telah memilih Yosua menggantikan Musa menuntun bangsa ini ke negeri Kanaan. Saudara-saudara, secara manusia, Musa bisa saja merasa kecewa kepada Tuhan dan memutuskan untuk pergi
setelah Tuhan memilih Yosua untuk menggantikannya. Tetapi tidak demikian dilakukan oleh Musa. Musa tetap setia, taat, menyampaikan pesan rohani baik kepada Yosua maupun kepada bangsa Israel agar tetap taat melakukan perintah Tuhan. Musa berharap Yosua dan bangsa Israel kuat serta teguh dalam perjalanan sampai kepada negeri Kanaan, dan dengan iman bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka sampai ke tanah perjanjian tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan dan kepribadian kita? Apakah kita telah menguatkan ketaatan kita dengan membaca, merenungkan, bahkan memaknai pesan-pesan firman Tuhan dalam menjalani keseharian kita, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini? Sudahkah kita taat pada pemerintah di tengah upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di negara kita ini? Seperti pesan firman Tuhan dalam Roma 13 bahwa pemerintah adalah hamba Tuhan demi kebaikan kita. Dengan taat pada firman Tuhan, Bapak Ibu, maka dengan iman kita percaya Tuhan pasti terus menyertai kita hingga masa-masa sulit ini akan berakhir. Oleh karena itu, saudara-saudara, taatilah firman Tuhan. Karena di dalam firman kita akan menemukan petunjuk yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama di pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh semakin menguatkan iman kami dalam menjalani kehidupan, khususnya situasi yang kami hadapi di saat ini Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya anggota Jemaat Laharoi Tolo Baru. Dalam setiap aktivitas mereka Tuhan, Engkau selalu menyertai dan melindungi mereka. Bahkan kami berdoa bagi pemerintah kami, Engkau kiranya memberikan hikmat bijaksana-Mu Tuhan, sehingga terus berupaya untuk melakukan pencegahan virus corona dan boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, hanya seturut dan kehendak Tuhan sendiri. Segala kehidupan kami Tuhan, khususnya di hari ini, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara di dalamnya dan nama Tuhan tetap kami puji dan kami sembah di sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami bawa doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita.